melakukan coaching ya dengan Bapak Asyari. Nah, Iya, betul. ya Bu Nurul, mungkin sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bapak Asyari, ada beberapa yang perlu kita obrolin dulu boleh? Boleh Pak, boleh. Nanti di saat Ibu coaching bersama Pak Asyari, eh, nanti saya minta izin untuk mengamati Bu ya. Nanti Ibu saya amati, mungkin eh, ketika Ibu berbicara dengan Pak Asyari nanti saya amati. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, apakah itu nanti sesuai dengan alur tirta? Nah, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Asyari? Nah, apa juga Ibu Nurul itu mendengarkan dengan dan menghormati respon dari jawaban-jawaban Pak Asyari? Itu nanti semuanya akan saya lihat sesuai dengan prinsip coach. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan kata kunci. Bu Nurul, sebelum melaksanakan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Bu ya. Satu, Bu Nurul, kompetensi apa nih yang ingin dicapai atau dikembangkan dalam proses coaching? Oh iya Pak, hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching itu Pak. Yang pertama, saya ingin adanya kehadiran penuh dari diri untuk mendengarkan coach saya nanti menyampaikan semua permasalahannya. Lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach nanti. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, Bu Nurul, nanti ingin mengembangkan ketiga-tiganya, ya dari tiga kompetensi itu ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, terus di antara ketiganya ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin saya amati? Uh, dari ketiganya yang lebih spesifik ialah dari pertanyaan berbobot Pak, yang bisa menggali jawaban dari si coach nanti. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sementara ini saya masih kurang begitu jeli Pak, bahkan mungkin bisa dikatakan kurang paham untuk menentukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa yang benar-benar bisa menggali solusi dari si coach nanti. Eh, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Harapan saya mampu mengembangkan ketiga kompetensi tadi Pak kepada yang dilaksanakan hari ini pada diri saya, dari mendengarkan aktif, membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan si coach. Tetapi yang lebih utama adalah membuat pertanyaan berbobot karena dari pertanyaan berbobot itu nanti saya bisa menggali lebih dalam masalah dari si coach dan coach pun bisa menemukan jawaban dari masalah tersebut. Oke, Bu Nurul. Jadi itu tadi 4 pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Ibu Nurul sebagai coach, yang mana selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nurul untuk melakukan coaching bersama Pak Suryanto. Siap Bu Nurul ya? Ya Pak, siap. Oke, silahkan Bu Nurul, saya off cam dulu ya. Oke Pak. Ya, siap Bu Nurul aja. Ya, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Bu.
Ada apa Pak? Bisa saya bantu? Iya, ini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam memotivasi murid untuk belajar. Oh, emang kenapa Pak? Dengan motivasi belajarnya Bapak? Iya, ini Bu, kurang aktif anak-anaknya Bu. Nggih. Khususnya matematika Bu, mereka merasa sulit untuk memahami. Nggih. Kemudian sebelumnya apa yang pernah Bapak lakukan? Jadi sebelumnya saya pernah mencoba untuk membuat belajar matematika lebih menyenangkan, yaitu mungkin dengan cara kemarin tuh menonton video edukasi Bu, dan juga bermain game matematika. Nah, Bapak tadi melakukan game matematika, apa yang terjadi Pak? iya Bu, itu semakin mereka semakin tertarik Bu, dari yang sebelumnya kurang suka dengan matematika jadi motivasinya bertambah Bu. Terus kekhawatiran Bapak seperti apa sih? Pak, dengan yang rencana yang Bapak ingin tingkatkan tadi Pak? Itu mungkin mereka tidak bisa memahami pembelajarannya Bu, matematikanya mungkin mereka merasa tidak sesuai dengan gaya penjelasannya Bu. Nah itu. Nah, terus ada tidak Pak dampaknya Pak? Dari ketidakpahaman murid itu apakah ada dampaknya? Itu dampaknya jadi itu Bu, maksudnya Bu, dampak tentang apa Bu? Tentang tadi kan Bapak ingin meningkatkan kompetensi anak. Nah, Ya, dampaknya sebelum Bapak melakukan yang Bapak ceritakan tadi, Pak. oh ya, dampaknya setelah melakukan apa tadi yang bermain game tadi bola dan soal-soal yang menantang itu, jadi mereka semakin semangat Bu, termotivasi lagi belajar matematika. Dampaknya itu. Nah, bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah pembicaraan kita ini, Pak? Iya, mungkin saya akan lebih kerja keras Bu untuk meningkatkan motivasi belajar mereka dan lebih menyenangkan lagi dalam memberi penjelasan untuk belajar matematika mereka. Nah, bagus Pak. Kemudian, apakah ada yang ingin Bapak libatkan dalam masalah ini, Pak? Ya, mungkin saya perlu dukungan dari rekan sejawat Bu, mungkin kerjasama dalam membuat ide-ide tentang game matematika. Nah, Iya, bagus sekali ya tadi Bapak kan meningkatkan kompetensi anak. Kemudian berkomitmen dengan mengajak berkolaborasi teman ya Pak. iya Bu, betul Bu. Nah, baik Pak, luar biasa sekali. Alhamdulillah ya Pak. Masalah Bapak sudah teratasi. Iya, alhamdulillah Bu, semakin tercerahkan Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Pak. Luar biasa, tetap semangat. Semoga tetap terus belajar untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Anissa.
Iya, Pak. Eh, saya sudah melihat tadi percakapan bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap Pak Asari, kemudian bagaimana alur yang sudah Ibu laksanakan. Saya ingin bertanya satu hal, bagaimana Ibu menilai performa Ibu hari ini melakukan coaching bersama Pak Asari? Kalau saya menilai proses coaching yang terjadi tadi, Pak, adanya tahapan-tahapan alur tirta, yaitu tadi mengidentifikasi masalah atau menanyakan masalah terhadap si coach, kemudian merencanakan aksinya tadi, yaitu beliau mengatakan kolaborasi bersama rekan sejawat membuat game-game edukasi, kemudian sudah mengajukan beberapa berbobot menurut saya dan juga mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan oleh coach secara hadir penuh dan mendengarkan apa yang disampaikan si coach. Baik. Apa latar belakang penilaian Ibu yang demikian tadi? Apa yang membuat Ibu menilai yang demikian tadi? Ya, Koci bercerita secara penuh walaupun tadi masih ada yang ditutup-tutupi Pak oleh si Koci karena cerita oleh si Koci tidak sepenuhnya tapi saya bisa menangkapnya. Kemudian Koci pun bisa menemukan solusinya sendiri Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang dan membuat rencana aksinya yang dilakukan di kemudian hari nanti dan ada komitmen atau tindak lanjut yang akan dilaksanakan tadi yaitu berkolaborasi bersama rekan sejawat. Baik Bu Nurul, boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu ya? Ya, boleh sekali Pak. Berdasarkan pengamatan yang saya lihat dan saya dengar, percakapan antara Ibu dengan Pak Asari tadi, saya sudah melihat memang alur tirtanya tersusun dengan rapi, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawabnya semuanya sudah Ibu rangkum sesuai dengan alur. Kemudian yang membuat saya senang, Ibu ini menggali sesuatu itu tanpa menyerah. Jadi saya membaca Ibu ini tidak puas dengan satu pertanyaan berbobot, tapi kemudian Ibu ini menyampaikan pertanyaan berbobot yang lain ketika jawaban si coach itu tidak kurang dalam. Jadi ini positif saya rasa tentang bagaimana yang Ibu lakukan tentang coaching dengan menggunakan alur tirta. Sehingga hasilnya di belakang tadi, si coach ternyata mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan penggalian melalui pertanyaan berbobot yang tadi Ibu Nurul sampaikan. Sekali lagi mungkin selamat ya Bu Nurul ya, tentang sudah melakukan coaching dengan baik dan juga bisa membantu coach menemukan permasalahannya sendiri. Nah sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Ibu, apa nih rencana atau tindakan Ibu selanjutnya? Nah, selanjutnya saya akan terus mengembangkan kompetensi saya tentang coaching ini Pak, terutama membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu memberikan jawabannya secara terarah dan bisa terbuka Pak, tidak ditutup-tutupi lagi. Jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang hari ini sebenarnya sudah bagus? Yang akan saya tingkatkan itu Pak, saya akan terus berlatih melakukan coaching kepada rekan sejawat ataupun murid-murid saya di dalam kelas Pak, agar bisa lebih terbiasa dengan mempraktekkan praktek coaching ini Pak. Berarti Ibu akan memerlukan bantuan rekan sejawat, kemudian Ibu juga meminta bisa berlatih dengan peserta didik untuk meningkatkan proses coaching yang Ibu, untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam proses coaching.
apa yang didapat dari proses kita hari ini, Bu? Eh, saya sudah bisa ya. Setidaknya saya tahu apa itu praktik coaching yang saya dapat hari ini, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach sehingga menghasilkan solusi yang baik yang dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh si coach. Itu ya, Bu ya. Artinya dengan memperbanyak minta diamati, kita mampu bisa melihat di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, sehingga ke depan kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi coaching kita. Terima kasih Bu Nurul. Selamat buat Ibu Nurul sudah memberikan yang terbaik untuk proses coaching pada hari ini. Semoga saya pun belajar dengan Ibu Nurul. Sampai jumpa Ibu Nurul. Nah, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.